Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan membahas tentang pengantar analisis regresi linear berganda. Adapun outline pembahasan kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang regresi linear berganda, kemudian langkah-langkah dalam pengujian hipotesis pada koefisien regresi linear berganda. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang perhitungan koefisien determinasi. Nah, baik, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu analisis regresi linear. Jadi, analisis regresi linear merupakan metode statistika yang mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah penjelas yang biasa disimbolkan X terhadap satu peubah terikat yang biasa disimbolkan Y. Di mana analisis regresi linear terdiri atas dua. Yang pertama adalah simple linear regression dan yang kedua adalah multiple linear regression. Nah, bagaimana membedakan antara simple linear regression dengan multiple linear regression bisa dilihat dari peubah penjelasnya. Jika peubah penjelasnya atau peubah X-nya terdiri atas satu peubah, biasa dinamakan simple linear regression atau regresi linear sederhana. Nah, jika peubah penjelasnya atau peubah X-nya lebih dari satu, biasa disebut sebagai multiple linear regression atau regresi linear berganda. Nah, inilah yang akan kita bahas untuk materi ini. Nah, apa itu analisis regresi linear berganda? Jadi, analisis regresi linear berganda seperti yang tadi telah saya katakan bahwa metode statistika yang mempelajari bentuk hubungan antara lebih dari satu. Jadi, lebih dari satu peubah penjelas terhadap satu peubah terikat. Dan hubungannya bersifat kausal atau sebab akibat. Ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan, seperti itu. Kemudian contohnya misalkan di sini ada ketika kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara permintaan dan pendapatan terhadap harga suatu barang. Nah, itu merupakan contoh kasus dari regresi linear berganda karena terdiri atas dua peubah X. Nah, jika terdiri atas satu, misalkan kita hanya ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara permintaan terhadap harga suatu barang. Nah, ini dinamakan simple linear regression atau regresi linear sederhana jika hanya satu. Namun jika kita ingin mengetahui secara bersamaan apakah ada pengaruh antara permintaan dan pendapatan terhadap harga suatu barang, itu dinamakan regresi linear berganda. Nah, bisa juga lebih dari dua. Misalkan masih ada lagi nanti X3, nah itu juga dinamakan regresi linear berganda. Jadi model regresi linear berganda bisa dituliskan dalam seperti ini. YI sama dengan B0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 sampai dengan beta K XK tambah EI. Di mana K ini merupakan banyaknya peubah penjelas. Nah, B0, B1, B2 maupun BK merupakan koefisien regresi yang harus diduga. Nah, inilah yang harus diduga nilainya berapa. Nah, untuk menduga nilai B0, B1, B2, dan BK, kita akan bahas menggunakan rumus ini. B1 ini merupakan penduga bagi beta 0. Rumusnya seperti ini. Nah, untuk melihat rumus ini saja, kita bisa bingung ya. Ini apa gitu. Nah, untuk materi ini, untuk contoh kasusnya nanti, kita tidak akan menghitung secara manual. Karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, saya akan membahas dan menggunakan alat bantu SPSS. Jadi, kita cukup tahu saja rumusnya seperti ini. B2, penduga bagi beta 2, rumusnya seperti ini. B0, penduga bagi beta 0, rumusnya seperti ini. Nah, ini untuk yang sampai B2. B3-nya seperti apa? Ini diturunkan lagi. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan kita tidak perlu untuk itu. Kita hanya perlu
nanti mengaplikasikannya pada SPSS saja. Nah, baik. Kita akan masuk uji hipotesis regresi linear regresi linear berganda. Jadi pada uji hipotesis ada dua, uji F dan uji T. Di mana uji F itu uji simultan, yaitu kita menguji secara bersama-sama peubah X-nya. Namun uji T itu uji parsial atau uji satu-satu, di mana kita uji satu-satu misalkan ada dua peubah X. Ada seperti yang tadi permintaan, kita uji dulu apakah permintaan berpengaruh terhadap harga suatu barang. Kemudian peubah X2 lagi diuji apakah berpengaruh terhadap harga suatu barang, seperti itu. Jadi uji satu-satu. Uji simultan itu secara bersamaan, langsung apakah X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y. Jadi secara simultan. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada contoh soal. Nah, tahapan uji hipotesis pada uji F atau uji simultan bisa dilihat kita terlebih dahulu menentukan hipotesisnya. Jadi, di sini saya menggunakan peubah X-nya 2 saja. Jadi hipotesisnya seperti ini, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, berarti jika H0-nya diterima, peubah X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. H1-nya seperti ini, kebalikan dari H0. Jika H1-nya diterima, peubah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Ya. Ini kita uji secara simultan bersama-sama. Jika sampai dengan X3 ya kita tambahkan saja beta 3 sama dengan 0. Kemudian peubah X1, X2 dan X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Jika X-nya lebih dari 2, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan taraf nyatanya. Biasanya peneliti menggunakan alfa 0,01 dan alfa 0,05. Saya kira ini cukup jelas ya, karena sebelumnya juga ada materi mengenai uji hipotesis. Yang ketiga, menentukan nilai F hitung. Jadi nilai F hitungnya bisa dicari menggunakan rumus ini. Kemudian menentukan nilai F tabel. Jadi nilai F tabel ini nanti kita akan bandingkan dengan F hitung ya. Dengan kriteria pengujian, jika F hitung lebih besar, jadi F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Ya. Ini adalah kriteria pengujian. Nah, pengambilan keputusan. Jadi yang terakhir kita mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian ini. Jika tolak H0 seperti apa? Nah, misalkan jika hasilnya itu F hitung lebih besar F tabel, jadi tolak H0. Jika H0-nya ditolak, ini yang diterima. Berarti peubah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Ya, seperti itu. Nah, jadi catatan jika menggunakan SPSS, karena nanti kita akan menggunakan SPSS, biasanya yang dilihat bukanlah nilai F hitungnya lagi, melainkan nilai signifikan atau nilai p-value-nya. Jika nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka tolak H0. Nah, nanti akan ada contoh soal. Kemudian, tahapan uji hipotesis pada uji T atau uji parsial, uji satu-satu. Nah, kita uji satu-satu nilai X-nya. Misalkan ada dua nilai X, X1 dan X2. Kita uji dulu X1-nya seperti apa, X2-nya seperti apa. Jadi, enggak bersamaan. Nah, kemudian sama saja langkahnya menentukan taraf nyata, kemudian menghitung nilai T hitung, karena ini uji T, jadi kita menggunakan rumus T hitung. Kemudian menentukan nilai T tabel. Kemudian kriteria pengujiannya, jika T hitung lebih besar T tabel, maka tolak H0. Nah, pengambilan kesimpulan sama, jadi jika menggunakan SPSS, biasanya yang dilihat bukanlah nilai T hitung, melainkan nilai signifikan. Jika signifikannya lebih kecil 0,05, maka tolak H0. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan ada contoh soal. Nah, bagaimana menilai kesesuaian model? Jadi,
untuk menilai kesesuaian model yang kita peroleh, ya kita bisa menghitung nilai R-square-nya atau koefisien determinasi. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, baik, mungkin itu saja untuk pengantar materinya. Untuk contoh soalnya saya akan lanjut pada video berikutnya karena cukup panjangnya videonya jika saya melanjutkan pada video ini. Baik, cukup sekian. Nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.